Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Sri Wahyuningsih SPD dalam channel Sri Wahyuningsih Guru Official. Kali ini kita akan belajar bersama mengenai soal tryout SIM PKB Kemdikbud PGSD tahun 2021. Adapun soal yang pertama adalah terdapat 5 pokok data ilmiah. Nomor 1, hasil eksperimen. 2, merumuskan masalah. 3, menyusun hipotesis. 4, mengadakan eksperimen. 5, menarik kesimpulan. Dari data di atas, urutan metode ilmiah yang tepat adalah A, 2, 1, 4, 3, dan 5. B, 2, 3, 4, 1, dan 5. C, 3, 4, 1, 2, dan 5. D, 5, 4, 1, 2, dan 3. E, 2, 1, 3, 5, dan 4. Jawaban yang tepat adalah B, yaitu 2, 3, 4, 1, dan 5. 2, merumuskan masalah. 3, menyusun hipotesis. 4, mengadakan eksperimen. 1, hasil eksperimen. Dan yang terakhir, menarik kesimpulan. Soal nomor 2, yaitu seorang siswa kelas 10 hendak meneliti tentang pengaruh suhu terhadap kecepatan reaksi suatu enzim. Yang tergolong variabel bebas dari penelitian tersebut adalah A, kecepatan reaksi, B, jenis enzim, C, tabung reaksi, D, banyak enzim, dan yang terakhir E, suhu. Jawaban yang tepat adalah E, yaitu suhu. Karena yang ditanamkan di sini, Bapak Ibu bisa perhatikan kata kuncinya pengaruh suhu terhadap kecepatan reaksi atau enzim. Jadi yang tepat jawabannya E, yaitu suhu. Soal nomor 3, Sari mengamati bahwa air di lingkungan tempat tinggalnya keruh dan berbau. Ia menduga air tersebut telah tercemar sehingga tidak layak dikonsumsi. Untuk menguatkan dugaan tersebut, sebaiknya yang harus dilakukan Sari adalah A, mengolah data, B, merumuskan masalah, C, merumuskan hipotesis, D, melakukan eksperimen, dan E, menyusun kerangka teori. Jawaban yang tepat adalah D, yaitu melakukan eksperimen. Karena di sini kata kuncinya Sari mengamati buah air di lingkungan tempat tinggalnya keruh dan berbau. Jadi Sari di sini akan melakukan eksperimen atau percobaan. Kita lanjut Bapak Ibu, nomor 4. Sinta akan melakukan percobaan menentukan massa zat air. Bahan dan alat yang disiapkan berupa minyak goreng, spiritus, gelas ukur, neraca. Hipotesis yang diajukan Sinta ketika mengukur massa jenis minyak goreng dengan mengubah-ubah volumenya adalah A, semakin besar volume minyak goreng, massa jenisnya semakin besar. B, seberapapun besar volume minyak goreng, massa jenisnya sama besar. C, semakin besar volume minyak goreng, massa jenisnya semakin kecil. D, massa jenis minyak goreng tidak tergantung pada massanya. E, semakin kecil volume spiritus tidak berpengaruh pada massa jenisnya. Jawaban yang tepat adalah B, yaitu seberapapun besar volume minyak goreng, massa jenisnya sama besar. Soal 5, pada saat sedang berjalan-jalan di hutan, Adi mengamati sebuah fenomena yang menarik, yaitu adanya daun yang berbeda warna, walaupun jenis tanamannya sama. Daun yang ternaungi pohon rimbun berwarna hijau kekuningan, sedang yang tumbuh di tempat terbuka berwarna hijau segar. Berikut ini adalah rumusan masalah yang dapat diajukan berdasarkan fenomena di atas adalah A, apakah ada hubungan antara tumbuhan penaung dan tumbuhan yang ternaungi? B, apakah intensitas cahaya berpengaruh pada pembentukan zat hijau daun? C, apakah terdapat kompetisi antara tumbuhan penaung dan tumbuhan ternaungi? D, apakah tumbuhan penaung mengeluarkan zat berwarna kekuningan yang dapat mempengaruhi warna daun tumbuhan yang ternaungi? E, apakah tidak ada yang berpengaruh pada warna daun? Jawaban yang tepat adalah B, yaitu apakah intensitas cahaya berpengaruh pada pembentukan zat hijau daun atau klorofil. Jadi kata kuncinya adalah
Daun yang ternaungi pohon rimbun berwarna hijau kekuningan, sedangkan yang tumbuh di tempat hijau terbuka berwarna hijau segar. Nomor selanjutnya, segelas susu dibiarkan di atas meja. Keesokan harinya telah menjadi masam. Masamnya susu tersebut termasuk sifat apa? A. Fisika karena berubah rasa dan bau. B. Kimia karena berubah ukuran. C. Fisika karena berubah bau dan bentuk. D. Kimia karena terbentuk zat baru yang rasanya masam. E. Kimia karena tidak ada perubahan rasa. Jadi di sini jawaban yang tepat adalah A, yaitu fisika karena berubah rasa dan bau. Untuk jawaban yang C ini tidak tepat karena bentuknya tidak berubah, hanya rasanya saja yang menjadi masam. Jadi merupakan perubahan fisika dan merubah rasa dan bau. Jawaban yang tepat adalah A. Nomor 7, daun mengandung zat-zat kompleks. Zat-zat tersebut dapat dipisahkan dan diidentifikasi dengan kata kromatografi. Cara pemisahan ini didasarkan pada A. Perbedaan massa jenis kandungan zat dalam daun yang dapat diserap medium. Kemudian B. Perbedaan kandungan zat dalam daun yang diserap medium. C. Daya serap medium terdapat zat-zat yang terkandung dalam daun. D. Perbedaan kecepatan merambat partikel zat yang terkandung dalam daun pada medium. E. Tidak ada yang tepat. Jawaban yang tepat adalah D, yaitu perbedaan kecepatan merambat partikel zat yang terkandung dalam daun pada medium. Nomor 8. Perhatikan sifat-sifat materi berikut. 1. Terbentuk dari dua zat atau lebih yang masih mempunyai sifat-sifat zat asal. 2. Dapat diuraikan menjadi bagian lain yang lebih sederhana. 3. Terbentuk dari dua zat atau lebih dengan perbandingan massa tetap. 4. Komponen-komponen penyusunnya dapat dipisahkan kembali secara fisis. 5. Dapat direaksikan dengan air. Sifat senyawa ditunjukkan oleh nomor berapa? A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 2 dan 3, D. 3 dan 4, dan E. 4 dan 5. Jawaban yang tepat adalah C, yaitu 2 dan 3. 2 apa? Kita lihat bersama Bapak Ibu. Dapat diuraikan menjadi bagian lain yang lebih sederhana, dan 3 terbentuk dari dua zat atau lebih dengan perbandingan massa yang tetap. Nomor 9. Air diisi dalam plastik ditaruh dalam bejana. Dalam bejana ditaruh garam dengan banyak dan es akhirnya air dalam plastik menjadi beku. Kenapa air dalam plastik dapat membeku? Jawabannya adalah A. Garam dan es melepas kalor, air menerima kalor. B. Garam melepas kalor, air menerima kalor. C. Es melepas kalor, air menerima kalor. D. Air melepas kalor, dan E. Menerima kalor. Jawaban yang tepat adalah D, yaitu air melepas kalor atau panas. Soal yang terakhir, 10 ya. Perhatikan data berikut. 1. Udara, 2. Air cuka, 3. Air aki, 4. Air gula, dan 5. Air garam. Di antara data di atas yang termasuk senyawa adalah A. 1 dan 2, B. 2 dan 3, C. 3 dan 4, D. 4 dan 5, dan E. 2 dan 4. Jawaban yang tepat adalah B, yaitu 2 dan 3. Kita lihat 2 apa Bapak Ibu? 2 air cuka dan 3 air aki. Jadi yang termasuk senyawa adalah air cuka dan air aki. Jangan lupa Bapak Ibu, video ini di-like, subscribe, share, dan komen. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Dan semoga Bapak Ibu dapat lolos tes atau ujian P3K pada tahun ini. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.